Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Gesa Arifi, dan di sini saya akan menjelaskan tugas dari konservasi data, yaitu tentang normalisasi sebuah database. Jadi guys, sebelum kita mulai, saya akan jelaskan sedikit dulu apa itu normalisasi. Normalisasi pada database adalah sebuah metode atau cara itu di mana kita menormalisasikan atau gimana ya? Jadi gini, sebelumnya ada sebuah data itu kita bisa dibilang itu anomali atau unnormalized namanya. Jadi nggak bisa belum normal. Jadi database-nya tuh masih susah dibaca gitu, masih jelek lah istilahnya. Nah, dengan normalisasi kita dapat mengubahnya menjadi lebih baik seperti jadi lebih jelas kardinalitasnya, lebih jelas hubungan-hubungan antar entitasnya, jadi lebih bagus, lebih enak untuk dilihat, lebih mudah untuk dipahami. Jadi sebenarnya tuh ada 5 tahapan atau 5 kali normalisasi, sehingga normalisasi itu bisa dibilang itu normal gitu. Namun biasanya pada setiap kasus itu eh, hanya terjadi pada 3 normalisasi. Setelah kali normalisasi itu biasanya sebuah database itu udah yang paling normalnya lah gitu. Jadi yang pertama itu ada pasti sebagai UNF dibilang, jadi unnormalized. Terus ada nomor 2 itu first from normalized. Yang nomor 3 itu second from normalized. Nah, habisnya sampai sini aja itu udah paling normal gitu. Nah, lalu kalau mau lanjutnya itu ada apa ya namanya? Waduh, lupa juga guys. Jadi itu sampai 4NF. Yang satu lagi ini CNF. Lupa juga guys. Nah, langsung saja. Ini ada sebuah invoice atau yang kita kenal ya sebagai invoice atau bukti pembayaran. Ini kita bisa ambil data-datanya seperti ada customer ID, customer name, phone, email, address, sampai sales ID, tanggal. Lalu ada data lagi, data table, data dari kue-kue apa yang aja telah dibeli dengan subtotal dan dengan total price-nya. Nah, dari data ini kita ambil, ada terdapat dari sales ID. Kita mulai dari sales ID yang di sini yaitu SI 2075. Nah, di sini kita bikin SI 2075, lalu ada tanggal 20 Mei 2021, customer ID CU 2024, customer name-nya Andrew Sondak, customer phone 08 sekian, customer email andrewso@gmail, customer address Jalan Syahyang nomor 12. Lalu kita masuk ke data pada tabel. Yang pertama ada kolom nomor 1, 2, 3 sampai 6, lalu ada cake ID sampai 2015, CK 2010 sampai CK 2015. Lalu ada cake name, kita pindahin dulu di sini. Lalu cake price-nya sampai itu ada staff name-nya di sini Tuturu. Lalu posisinya sebagai staff. Nah, telah kita dapatkan unnormalized data, di mana ini langsung disatuin aja dalam satu tabel. Jadi ini bisa dibilang anomali atau unnormalized database. Nah, di sini kita akan first from normalize, yaitu dengan memastikan setiap baris itu hanya memiliki satu baris gitu. Di sini kita lihat perbedaannya. Pada sales ID di unnormalized, itu walaupun ada 6 baris dari cake name atau cake ID, itu pada sales ID hanya satu baris gitu. Jadi ini sangat-sangat anomali.
Jadi pada first form normalize itu kita harus memastikan bahwa setiap baris itu hanya terdiri dari satu baris gitu. Ini sudah diperbaiki jadi satu baris, ini satu baris, ini satu baris, walaupun isinya tuh sama gitu. Ini SI 2075, 2075. Karena apa? Karena SES ID-nya hanya SI 2075. Karena pada data yang kita dapatkan itu pada satu invoice itu SI 2075 SES ID-nya gitu. Nah, walaupun dengan tanggalnya sampai tadi yang customer address sampai staff name dijabarkan satu-satu dan staff posisinya. Nah, di sini mulai dijabarkan bahwa seperti eh, kita bikin tabel terpisah gitu. Jadi ada tabel sales di mana itu ada sales ID yang sebagai primary key SI 2075 dengan sales date-nya itu 20 Mei 2021 dengan customer ID CU 2024. Berarti menghubungkan antara tabel sales dengan customer. Lalu di sini ada tabel cake name di mana ini juga memiliki sales ID dan cake ID sebagai foreign key. Nah, lalu yang C ini partial dependency. Jadi kita harus memastikan bahwa ketergantungan sebuah baris itu hanya pada primary key-nya. Di mana pada posisi ini itu ID menjadi primary key sekaligus jadi foreign key dan harusnya pada tabel cake itu primary key-nya ada di cake ID. Maka diperbaikilah. Lalu ini sebagai panjangnya gitu. Ada dari sales ID sampai staff address-nya. Ada customer sekaligus memuat data dari customer. Nah, kita masuk ke second normalized form atau normalisasi ketiga. Maksudnya yang kedua, kayak dia satu 2 3 lalu 3,5, lalu 4 guys. Nah, di sini kurang lebih sama seperti tadi, cuma lebih spesifik pada pembuatan tabel-tabelnya. Jadi, oh ya, maaf, yang di pertama itu personal dependency, itu harusnya hanya di second normalized form. Yang pertama tuh kita hanya memastikan pada setiap baris itu hanya terdiri dari satu baris masing-masing. Pada second normalized form baru memuat itu kita memastikan sebuah baris itu memiliki atau dependensi tergantung kepada primary key-nya masing-masing. Nah, jadi ini cake name-nya spesial itu memiliki cake ID seperti ini misal table cake. Nah, ini guys ada specials itu memiliki primary key CK2010, Koko 2011. Di sini transaction detail header. Jadi penggabungan antara sales ID, cake ID dengan cake name sampai quantity. Nah, kita masuk ke third normalized form. Itu kita lebih memisahkan lebih pastinya. Jadi setiap ini kan masih ada tergabung nih pada transaction data header, sedangkan cake-nya itu belum memiliki, walaupun dia telah memiliki primary key, dia belum memiliki tabel sendiri gitu. Jadi kita langsung memisahkan semuanya. Cake memiliki tabel sendiri, customer sendiri, salesnya sendiri, transaksinya sendiri. Nah, di sini contohnya ada transaction header. Jadi transaction call entitas transaction itu memuat semuanya, mulai dari sales ID sampai staff address. Lalu di sini detail header.
Ada sales ID, cake name, cake price, sampai quantity. Lalu ada table cake-nya. Nah, di sini setiap spesial hanya memiliki Pramerik 2010, Koko CK 2011. Setiap ada kode-kodenya menjadi Prameriki yang membedakan setiap barisnya gitu. Lalu di sini customer, karena ini merupakan invoice, hanya satu invoice, jadi kita pada customer ini hanya satu, yaitu si Andrew tadi. Lalu ini yang staffnya, staff ID ini harusnya SI 2075, ya 75, staff name-nya Tuturu. Oke guys, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.